Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya Muhammad di channel Muhammad Pajak. Jumpa kembali dengan saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat bukti potong dari aplikasi SPT21. Jadi bukti potong ini diperlukan untuk diberikan kepada pegawai untuk menjadi dasar dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali ya silahkan buka dulu aplikasi ISPT-nya. Jadi kalau mungkin belum diinstal ya silahkan diinstal sehingga bisa menerbitkan bukti potong A1 dari aplikasi ini. Nah, gimana caranya? Pertama sekali kita buka, kemudian kita pilih DB, masukkan loginnya ya administrator, kemudian passwordnya standar ya 123. Kemudian kita pilih di sini pilih SPT ya. Kita buka dulu SPT yang akan kita buat. Nah, khususnya di sini ya karena kita akan eh, membuat A2 ya, membuat A2 A1, kita buka SPT dulu di masa Desember. Kemudian kita pilih buka. Kemudian kita buat bukti potong. Nah, buat bukti potongnya di mana? Jadi dari sini isi SPT, daftar bukti potong, kita pilih A1. Nah, Bapak Ibu sekalian ini tampilannya. Jadi ini sebagai data awal untuk mengisi data-data terkait dengan pegawai yang akan kita buatkan bukti potongnya. Dari sini kita pilih menu baru ya di bawah tampilannya baru, kemudian kita isi nih data-datanya. Jadi nomor bukti potongnya otomatis akan langsung muncul, tanggalnya juga, masa pajaknya juga. Kita isi nama NPWP-nya. Jadi NPWP, awalnya NPWP, kemudian contohnya ya, ini nik, kemudian nama, alamat, kemudian jenis kelaminnya, statusnya apa, dan nama jabatannya. Jadi ya sebagai apa, misalnya direktur, staf, pegawai, karyawan, dan sebagainya. Kemudian dari sini kita klik simpan ya. Nanti selanjutnya ya sebelumnya tadi ini ada di bagian A ya, identitas penerima penghasilan. Nah, kemudian kita pilih tab berikutnya di B1, rincian penghasilan. Jadi kita isikan jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut selama 1 tahun. Totalnya berapa? Misalnya di sini ya contohnya saja 5 juta. Kita isi saja 5 juta, kemudian kalau misalnya ada tunjangan-tunjangan lain dan lain sebagainya, penghasilan yang diberikan kepada pegawai tersebut, kita isikan nanti otomatis akan terjumlah jumlah penghasilan pegawai tersebut. Kemudian biaya jabatan juga otomatis akan terisi. Jadi kalau mungkin ada pembayaran iuran pensiun ya silahkan ditambahkan. Kemudian kalau sudah di sini kita lanjut ke bagian B2. Bagian B2 ini untuk menghitung PPh-nya. Jadi kalau tadi di sini karena contoh saja ya penghasilannya hanya 5 juta ya berarti penghasilan netonya 4.750. Nah, sedangkan PTKP-nya dalam 1 tahun ada 54 juta ya. Sehingga dia tidak dipotong untuk apa penghitungan di bukti potongnya. Ya mungkin beda kalau misalnya penghasilannya lebih besar dari PTKP, maka tentu saja akan ada penghasilan yang dikenakan dan mungkin di sini akan otomatis langsung juga terhitung berapa jumlah PPh yang akan dia apa namanya bayar ya statusnya seperti itu misalnya kalau bayar atau yang lainnya. Nah, misalnya di bagian B2 ini setelah itu kita isi di identitas pemotong. Identitas pemotong ini otomatis juga muncul kalau kita memang sudah mengisi di awal profil dari ISPT kita. Jadi ini kita apa lihat saja apakah sudah ada atau belum. Kalau mungkin sudah ya tinggal kita lanjut simpan. Sini ya, simpan. Nah, nanti akan ada pertanyaan, apakah kita akan melakukan penginputan pegawai baru? Ya, kalau akan ada menginput pegawai baru, ya kita pilih yes. Kalau tidak, ya kita no. Berarti mungkin cukup satu pegawai mungkin ya. Jadi kita anggap saja sudah selesai semua. Kita pilih no. Nah, nanti di sini ada daftar pemotong pajak, pemotongan pajak ya. Jadi di sini maksudnya ya semua pegawai baik yang dipotong ataupun tidak ya karena kita ingin membuat bukti potongnya. Jadi semua bukti potong itu kita buat walaupun mungkin tidak ada pemotongan pajaknya. Nah, di sini kita bisa melihat nih tadi NPWP yang juga kita input, kemudian namanya, nomor bukti potong, tanggal bukti potong dan seterusnya. Kemudian juga ada penghasilannya ya, total penghasilan dari pegawai tersebut. Kemudian setelah ini di menu untuk mencetak bukti potongnya, ini sudah kita buat daftarnya. Nah, untuk mencetak menu daftar bukti potongnya atau bukti potongnya itu dari menu cetak, kemudian kita pilih bukti potong. Kemudian nanti di sini ada tampilan ya masa pajak 12/2023 ya karena kita akan menerbitkan bukti potong 1721 A1 untuk 1 tahun. Jadi di sini ada 1721
1721 ini yang 6 bukti potong tidak final, kemudian 1721 untuk bukti potong final dan 1721 A1 nih. Di sini bukti potong akan kita cetak. Kita klik saja ya karena kita sudah buat tadi. Kemudian kita pilih di sini kita klik, kemudian nanti akan muncul nih daftar pemotongan atau daftar bukti potong yang akan kita cetak nih. Sudah ada tampilannya, kita pilih saja di sini cetak. Jadi kalau misalnya ada beberapa bisa belum pilih pilih semua atau cetak langsung ya. Mungkin kalau hanya satu, kalau mungkin mau satu-satu juga lebih baik karena akan bisa kita lihat pegawai-pegawainya secara satu-satu. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi di sini tampilannya ya mungkin bisa kita perbesar. Sudah ada bukti potong pasal 21 bagi pegawai, ada masa pajaknya, ada nomornya juga langsung. Kemudian ada NPWP pemotong. Jadi kita tidak perlu repot-repot menginput satu-satu atau membuat satu-satu. Kita input saja dari daftar bukti potong tadi. Semuanya akan otomatis terisi. Tinggal kita cetak saja bukti potong tersebut dan kita berikan kepada pegawai untuk dilakukan pelaporan SPT-nya. Oke, dari sini tampilannya ya masih masih dalam bentuk kristal report ya, karena ini tampilan standar ketika akan kita cetak. Makanya kalau misalnya kita belum menginstal kristal report ini ya dia tidak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tapi ini belum bisa kita cetak langsung. Jadi kita harus pindahkan dulu ke dalam PDF ya. Di sini ada menu print report. Kemudian nanti setelah itu dia akan masuk ke folder di mana bukti potong tersebut akan kita cetak. Jadi contohnya misalnya kita akan simpan dalam dokumen, ya kita pilih saja atau ketik saja Bupot ya. Kemudian kita save, nanti akan tampil bukti potong seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini saja tutorial singkat tentang bagaimana membuat bukti potong dari aplikasi ISPT 21. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Mudah-mudahan membantu dalam membuat bukti potong bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.